Sedangkan sebagian orang di zaman sekarang memakmurkan dunia dan menghancurkan akhiratnya. Wajar takut bertemu dengan akhirat karena di sana kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian membaca kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alamatuhu, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Fadl Ilahi hafizahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membahas pembahasan yang ketiga, yaitu al-mabhatsu tsalits, alamatu hubbin nabi al-karimi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ketiga, tanda-tanda cinta kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada tanda yang pertama, yaitu al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu faqduhuma ashadda min faqdi ayyi syai'in akhara fid dunya. Semangat untuk melihat dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehilangan tidak melihat Nabi dan tidak membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berat dibandingkan kehilangan sesuatu apapun yang lain di dunia ini.
ini adalah tanda cinta yang pertama dari tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu gigih semangat ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu membersamai beliau, dan apabila kehilangan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kehilangan membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini lebih berat dibandingkan kehilangan apapun di dunia ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa cerita dari para salafus saleh akan tanda yang pertama ini. Di antaranya adalah tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diizinkan untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah. Kemudian yang kedua yaitu kegembiraan kaum Ansar alaihi wassalatu wassalam ketika kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kemudian yang ketiga adalah takutnya kaum Ansar dari tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Kaum Ansar radhiyallahu anhum mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin kembali ke kota Mekah dan tinggal kembali di kota Mekah, maka para kaum Ansar radhiyallahu anhum takut akan kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut tidak melihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membersamai lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yaitu kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah 3 kisah yang kita baca dari kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bagaimana mereka sangat ingin selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca kisah yang keempat yang merupakan contoh dalam mengaplikasikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu gigih ingin selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigih ingin selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullahu taala berkata, rabi'an khasyatu sahabiyyin min adami tamakkunihi min ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Takutnya seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu dari tidak mungkin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kelak di dalam surga. Jadi sahabat ini takut tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga. Ya. Ini adalah kisah yang berkaitan dengan hal itu. Kita baca, nara muhibban sadikan akhar yadhkuru mautahu wa mautal habibi al-karimi salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Kita akan melihat seorang yang mencintai dan jujur di dalam kecintaannya yang lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau mengingat kematian beliau kelak. Orang ini mengingat dia akan mati dan juga mengingat kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai, yang mulia. Semoga salawat dan salam atas beliau. Fa yakhsha min adami tamakkunihi minan nadhari ila wajhil karimi fil jannah hatta walau dakhala wa huwa fil jannah. Maka sahabat Nabi ini takut tidak mungkin atau tidak sanggup untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia di dalam surga. Meskipun mungkin
sahabat ini masuk ke dalam surga. Li rif'ati darajatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu yakunu ma'an nabiyyin. Hal ini karena kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diangkat bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi sahabat ini takut kalaupun beliau bisa masuk surga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, tetap beliau tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beda tingkatan. Kita tahu bahwa di dalam surga ada derajat-derajat, ada tingkatan-tingkatan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajah ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat tingkatan. Di antara satu tingkatan ke tingkatan yang lain itu antara bumi dan langit. Maka orang ini takut tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di dalam surga. Yarwi lana al-Imam at-Tabarani qissatahu ala lisan Aisyah radhiyallahu anha as-Siddiqah binti as-Siddiq, haitsu qalat. Imam At-Tabarani rahimahullah meriwayatkan untuk kita melalui cerita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah as-Siddiqah binti as-Siddiq binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, yang mana Aisyah bercerita, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang lelaki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki ini berkata, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan anakku. Wa innaka wa inni la akunu fil bait fa adhkuruka fama asbiru hatta atiya fa anzuru ilaika. Dan pernah aku di dalam rumah, lalu aku mengingat engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak sabar sampai aku mendatangi engkau agar aku bisa melihat engkau. Saking cintanya sahabat Nabi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzakartu mauti wa mautak. Jika aku ingat kematianku dan kematian engkau, wahai Rasulullah, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku akan tahu bahwa engkau akan diangkat, jika engkau masuk ke dalam surga, engkau akan diangkat bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu alla arak. Dan aku jika masuk ke dalam surga, itu pun jika masuk ke dalam surga, maka aku khawatir tidak bisa melihat engkau. Ini bagaimana kecintaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Falam yarudda alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta nazala Jibril alaihi salam bihadhihi al-ayah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab perkataan tersebut. Artinya belum turun wahyu untuk menjawab. Ada orang yang sangat mencintai beliau dan khawatir nanti di dalam surga tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW jika masuk ke dalam surga. Maka sampai datang Jibril alaihissalam membawakan ayat surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'an nabiyyi ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yang artinya siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah
orang-orang yang akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dari para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Setelah ayat ini turun, maka sahabat tersebut pun merasa aman. Dan di sini terdapat pelajaran agar kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat, maka kuncinya adalah mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentaati Allah dan Rasulnya, baik itu di dalam perintah kita mengerjakannya atau larangan kita menjauhinya. Itu cerita yang keempat, bagaimana sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau sangat ingin selalu bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang kelima, su'alu Rabi'ata radhiyallahu anhu murafaqatahu Sallallahu Alaihi Wasallam fil jannah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa membersamai beliau, melihat beliau sampai di dalam surga. Nah, ini kisah yang kelima. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, wa utihat fursatun limuhibbin sadiqin lil habibil karim sallallahu alaihi wasallam wa huwa Rabi'atu ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu lis-su'al. Famadza kana su'aluhu yuhaddithuna al-Imam Muslim an qissatihi ala lisani nafsihi radhiyallahu anhu haitsu yaqul. Yang artinya ada sebuah kesempatan untuk seorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Punya kesempatan, diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk meminta. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu mempunyai kesempatan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta apa saja. Maka lihat bagaimana permintaan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan kepada kita tentang kisah ini melalui lisan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi." Suatu malam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku persiapkan tempat wudu beliau dan keperluan-keperluan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilayani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ini pelajarannya adalah agar para ulama rahimahumullah taala dilayani oleh kaum muslimin. Orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada kita sehingga kita mengenal kebaikan dan kita bisa beramal dengannya, maka dilayani sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan tempat wudu beliau, hajat-hajat keperluan beliau pada malam itu. Karena di waktu dahulu tidak ada air yang mudah untuk dicari, maka disediakan tempat wudu dan juga keperluan-keperluan lainnya. Dan Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu merasa nyaman dengan hal itu. Faqala li sal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berakhlak mulia. Maka beliau tidak membiarkan jasa yang sudah dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu terbuang begitu saja. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membalas jasanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah." Artinya, berdoalah engkau, doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Maka kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, aku memohon kepada engkau agar bisa membersamaimu di dalam surga. Karena indah membersamai Rasulullah SAW saat di dunia. Beliau juga ingin membersamai Rasulullah SAW saat di surga kelak. Dan ini adalah pelajaran yang sangat menarik dari seorang salafus saleh, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Bahwa hidup ini harus terpaut dengan akhirat. Hidup seorang muslim senantiasa berpikir bagaimana kehidupan dia setelah kematian. Bagaimana kehidupan dia di akhirat. Apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Lihat, dari tadi sahabat yang kita baca tadi di awal cerita keempat juga berpikir tentang kematian dan tentang surga. Sekarang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu juga berpikir tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ikhwah, inilah warisan para salafus saleh, yaitu agar kita senantiasa berfikirnya selalu bagaimana bisa selamat masuk ke dalam surga dan jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus selalu ada dalam benak kita. Hari per hari hidup di dunia ini. Itu yang harus selalu ada di dalam benak kita. Apa yang kita ucapkan, apakah ini bekal untuk bisa masuk ke dalam surga? Apa yang kita perbuat, apakah ini bekal untuk masuk ke dalam surga? Dan seterusnya. Qala aw ghaira dzalik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah yang lain? Ini menunjukkan luasnya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qultu huwa dzak. Maka Rabi'ah berkata, itu saja wahai Rasulullah. Coba bayangkan pian, kalau seandainya kita dihadapkan oleh Rasul, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh minta. Wahai Rasul, wahai fulan, mintalah kepada Allah. Doamu akan dikabulkan. Kira-kira apakah kita seperti itu atau tidak? Nah, ini yang harus jadi pemikiran kita senantiasa, selalu orientasinya selamat masuk surga, jauh dari api neraka. Bagaimana bisa selamat masuk surga, jauh dari neraka? Kemanapun kita berjalan, apapun yang kita lakukan, ucapan apapun yang kita katakan, maka yang ada dalam benak kita adalah bagaimana saya bisa masuk surga atau tidak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Wahai Rabi'ah radhiyallahu anhu, maka tolonglah aku agar bisa mewujudkan keinginanmu untuk bisa engkau membersamaiku di dalam surga dengan banyak sujud. Dengan banyak sujud. Lihat Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, fihi al-hathu ala kathrati sujud wa targhib fihi. Wal muradu bihi as-sujudu fi shalah. Di dalamnya terdapat perintah untuk memperbanyak sujud dan suka mengerjakan sujud. Dan yang dimaksud sujud di sini adalah salat, sujud di dalam salat. Artinya sama saja memperbanyak salat sunnah. Imam Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menafsiri cerita ini, beliau mengatakan, wa amma a'inni ala nafsika bi kathrati sujud fal muradu bihi kathratu shalah was salatu was sujudu yutlaqu ala shalah li'annahu ruknun fiha wa ma kana ruknan fil ibadah sahha an yu'abbara bihi anha. Yang dimaksud dengan tolong aku agar bisa mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, maksudnya adalah memperbanyak salat. Karena
sujud diucapkan maksudnya adalah sholat. Kenapa? Karena sujud adalah rukun dari rukun sholat. Ya, maka ini amalan agar bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu memperbanyak sholat wajib dan sholat sunnah, terutama sholat sunnah, karena sholat wajib tidak bisa diperbanyak, sudah ditentukan jumlah rakaatnya. Sholat sunnah lah yang bisa kita perbanyak. Ini amalan agar bisa membersamai kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fahakadzal muhibbus sadiqu hinama wajada fursata su'alin lam yataraddad fi ikhtiyari murafaqatihi sallallahu alaihi wasallam la fil marratil ula wala fil marratil thaniyah wa lam yakhtur bi balihi syai'un akhar yastabdiluhu biha. Nah ini. Demikianlah seorang yang mencintai, yang benar-benar mencintai, ketika memiliki kesempatan untuk meminta, maka dia tidak ragu di dalam permintaannya, yaitu memilih agar bisa membersamai Rasulullah SAW. Bukan kesempatan yang pertama saja, kesempatan yang kedua juga begitu. Kan tadi ditanya di dalam hadis, adakah yang lain? Ini berarti ada kesempatan yang kedua. Dan kesempatan yang kedua tetap pada seperti kesempatan yang pertama. Maka tidak ada terbesit di dalam hatinya sesuatu yang lain untuk menggantikannya. Nah, kata-kata ganti ini para ikhwah, sebagian orang kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk bisa taat, lebih cepat masuk ke dalam surga, lebih mudah masuk ke dalam surganya Allah, tapi dia ganti dengan yang lain. Saya beri contoh, misalkan kita sekarang ini majelis ilmu yang mungkin di setiap malam hampir ada di masjid ini. Maka ini adalah jalan mempercepat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, pasti Allah mudahkan untuknya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mengganti jalan ini dengan jalan yang susah, jalan yang rendah, yaitu jalan dunia. Malam-malam masih sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, entah itu dagang, entah itu membuka toko, entah itu yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala sediakan siang untuk bekerja, mencari nafkah, dan sediakan malam untuk istirahat. Nah, ini namanya mengganti. Para sahabat Nabi tidak mau mengganti. Tidak pernah terbesit di dalam hatinya untuk mengganti dari membersamai Rasulullah SAW. Padahal mempunyai kesempatan dua. Ya, adakah yang lain? Kata Rasulullah SAW. Maka saya nasihatkan, terutama setelah pandemi ini, ya, kembalikan orientasi kita, cara berpikir kita adalah bagaimana saya bisa selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan cara paling mudah agar memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menimba ilmu agama. Isi kembali majelis-majelis ilmu. Setelah sholat maghrib, isi kembali masjid-masjid dengan majelis-majelis ilmu setelah sholat maghrib. Begitu juga pendidikan, ya, pendidikan anak. Ada sebagian orang tua yang kadang-kadang mengganti pendidikan anaknya yang asalnya di pendidikan agama dengan pendidikan umum. Atastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah ingin mengganti yang rendah dengan yang tinggi? Apakah yang tinggi diganti dengan yang rendah? Lihat sahabat Rasulullah SAW, orientasinya selalu di dunia sementara, ya akhi, di dunia sementara.
Allah bukakan kita jalan untuk menimba ilmu agama. Jalan anak kita untuk menimba ilmu agama. Tetapi itulah tadi, sebagian orang tua kadang-kadang malah tidak suka anaknya jalan untuk menimba ilmu agama. Dikhawatirkan nanti kerja apa, dikhawatirkan nanti mencari duit bagaimana, dikhawatirkan nanti. Ya karena pikirannya adalah khuddamud dunya, yaitu pembantunya dunia. Bukan ummarul akhirah, bukan yang memakmurkan akhirat. Ya, khuddamud dunya beda dengan ummarul akhirah. Para pengkhidmat dunia, bukan para pemakmur akhirat. Para salafus saleh terdahulu, mereka ditanya, mengapa para sahabat yuhibbunal maut minal hayah? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saat berperang, mengapa lebih suka kematian dibandingkan kehidupan? Wa nahnu nuhibbul hayata minal maut. Sedangkan kita sekarang ini lebih suka kehidupan dibandingkan kematian. Maka jawabannya, sebagian ulama salaf menjawab, li'annahum ammarul akhirah wa kharrabud dunya. Wa nahnu ammarna dunya wa kharrabna al-akhirah. Karena mereka para sahabat Nabi memakmurkan akhirat. Mereka punya rumah di sana, mereka punya emas di sana, mereka punya harta di sana, sedangkan mereka menghancurkan dunia mereka. Mus'ab bin Umair kurang kaya apa dia? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Bakar as-Siddiq, Uthman bin Affan, mereka memakmurkan akhirat dan menghancurkan dunia mereka. Wajar, masuk logis, masuk akal kalau seandainya mereka ingin cepat-cepat di tempat yang mereka makmurkan. Ya, ingin cepat-cepat di tempat yang mereka makmurkan. Sedangkan sebagian orang di zaman sekarang memakmurkan dunia dan menghancurkan akhiratnya. Wajar takut bertemu dengan akhirat karena di sana kehancuran. Sama juga dengan kasus seorang orang tua punya anak perempuan, nih saya punya anak perempuan. Sudah bagus-bagus kita didik dari kecil dengan jauh dari hal-hal yang buruk. Masukkan ke pesantren, lulus pesantren dinikahkan dengan laki-laki yang belum ngaji. Yang tidak penuntut ilmu. Yang jauh dari kata ilmu agama. Yang mungkin kemarin disinggung di dalam kajian Ustadz Wasikal. Ada manusia-manusia begitu. Orientasinya cuma dunia aja. Makan dunia. Ya. Ini para ikhwah. Dan itu kadang-kadang menghinggap bahkan kepada para pendakwah. Ya. Tidak menghargai anak yang sudah berjibaku untuk menuntut ilmu agama selama 6 tahun. SMP, SMA, lulus dia, bahkan kuliah di agama. Pas mau dinikahin, orang tuanya tertarik kepada laki-laki yang duniawi. Tidak mempunyai ilmu agama sama sekali. Saya nasihatkan nih kepada bapak-bapak, terutama orang-orang yang dekat-dekat dengan saya. Ya, jangan menikahkan anak kecuali yang sudah benar-benar ngaji. Ngaji benar-benar, bukan hanya sekedar tahu ngaji, paham ilmu agama. Ya, paham ilmu agama. Orang pesantren juga atau orang yang ahli ilmu agama. Jangan sekedarnya. Sayang anak perempuan kita. Bukankah kita ingin mereka menjadi umur kedua bagi kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata-kata yang menarik di sini, walam yakhtur bibalihi syai'un akhar yastabdiluhu biha. Tidak ada terbesit di dalam hatinya sesuatu yang lain yang dia ganti dengannya. Bagaimana dia sukses membersamai Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Allah para ikhwah, dunia sementara. Sementara saja. Ya. Rasulullah SAW mengatakan,
Mali walid dunya, ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Aku marah. Ada apa aku dengan dunia? Aku hanya bagaikan seorang pengembara, kemudian singgah di sebuah pohon, kemudian setelah itu aku melanjutkan. Masuk akalkah di bawah pohon tersebut seseorang membangun istana megah, mobil mewah? Enggak masuk akal. Dan mendewakan harta tersebut. Ini pada ikhwan. Cerita yang keenam, ikhtiyarul ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syati wal ba'ir. Kaum Ansar, ini masih kaum Ansar, yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kambing-kambing dan onta-onta. Artinya peternakan hewan-hewan sebagai harta. Mereka lebih memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan hewan-hewan yang mereka miliki. Walam yakun hadza sya'nu Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu wahdahu fil ikhtiyar. Bal hakadha kana al-muhibbun as-sadiqun lil-habibil karim al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Cerita Rabi'ah tadi bukan hanya Rabi'ah yang seperti itu. Akan tetapi ini adalah pilihan dari orang-orang yang benar-benar pecinta sejati kepada manusia yang tercinta, yang mulia, pilihan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fi ghazwati Hunain khuyyira al-ansar baina murafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa baina asy-syati wal ba'ir. Di peperangan Hunain, kaum Ansar dipilihkan antara bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendapatkan kambing dan onta. Faradu an yadhhaban nas bimata'id dunya ila buyutihim wa yadhhabuna bin nabiyil habibil karimi sallallahu alaihi wasallam ila rihalihim. Maka kaum Ansar lebih ridha, biarkan manusia pergi dengan perhiasan-perhiasan dunia, mereka bawa ke rumah-rumah mereka. Sedangkan kaum Ansar membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ke rumah-rumah mereka. Tuhaddithuna kutubus sunnah was sirah an tafsir hadhihi al-qissah. Kitab-kitab hadis dan sejarah menceritakan secara rinci bagaimana kisah ini. Faqad rawal Imam al-Bukhari an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu qala Lamma afa Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain qasama fin nasi fil muallafati qulubuhum wa lam yu'til ansara syai'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta fai pada peperangan Hunain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan kepada manusia orang-orang yang muallaf hatinya. Muallaf itu ada dua, yang baru masuk Islam atau yang diharapkan mereka baru masuk Islam. Nabi Muhammad SAW ngasih harta rampasan perang pada peperangan Hunain. Walam yu'til ansar, dan Nabi Muhammad SAW tidak memberi kepada kaum Ansar sedikit pun. Faka'annahum wajadu idza lam yusibhum ma asaban nas. Maka kaum Ansar merasa sedih. Kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan orang-orang harta sedangkan kepada kami tidak? Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ceritanya. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hunain, sedikit tentang Hunain. Peperangan Hunain ini adalah peperangan yang terjadi setelah kaum muslimin besar dan kuat. Jadi kalau kita runut tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah itu tahun ke-7 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW melakukan
peperangan Khaybar. Tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melakukan penaklukan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah. Nah, ketika penaklukan kota Mekah inilah, maka yadkhulun nas fi dinillahi afwaja. Orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Pada saat itu kaum muslimin banyak dan baru masuk dalam agama Islam. Nah, tahun ke-8 Hijriah, masih penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah, bulan Syawal, ada seorang pemuda yang bernama Malik bin Auf. Dia ini adalah pemimpin dari kaum Hawazan. Dan akhirnya membawa pasukan menuju kota Mekah, ingin memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menguasai kota Mekah. Maka para sahabat Nabi yang pada waktu itu benar-benar sudah besar, karena kaum Ansar, kaum Muhajirin, kemudian Muslimu Fathi Makkah, orang-orang masuk Islam pada penaklukan kota Mekah, banyak. Maka pada saat itu kaum muslimin merasa lan naglibal yauma min qillah, kata mereka. Kita tidak akan pernah kalah pada hari ini karena jumlah kita sedikit. Karena jumlah kita banyak, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah pada peperangan Hunain, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah banyak kalian, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertama kali kalah kaum muslimin. Baru setelah itu menang. Pertama kalinya kalah, baru setelah itu menang. Saat menang itulah Rasulullah SAW banyak mendapatkan fai, yaitu harta rampasan perang. Lalu Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang yang al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam atau yang ingin diislamkan. Nah, Nabi Muhammad SAW sibuk memberikan kepada mereka harta tersebut dan tidak memberikan kepada kaum Ansar. Tidak memberikan kepada kaum Ansar. Lalu kaum Ansar ada perasaan di dalam hati mereka. Fakhatabahum. Maka Nabi Muhammad SAW membicarai kaum Ansar, berkhutbah di hadapan kaum Ansar. Ya ma'asyaral Ansar, wahai kaum Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi? Bukankah aku dapati kalian asalnya menyimpang dari agama Allah? Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui aku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allabakumullahu bi. Dan dahulu kalian berpecah belah antara suku Khazraj dengan suku Aus. Lalu Allah menyatukan hati kalian dengan adanya aku. Wa 'alatan fa'aghnakumullahu bi. Dulu kalian adalah orang-orang miskin. Lalu Allah memberikan kehidupan, kelapangan kepada kalian dengan adanya aku. Kullama qala syai'an qalu Allah wa rasuluhu amin. Setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, maka kaum Ansar mengatakan Allah dan Rasulnya benar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau syi'tum qultum ji'na kada, ji'tana kada wa kada. Yang artinya, kata Rasulullah SAW, kalian juga bisa mengatakan kepada saya bahwa engkau datang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya Rasulullah SAW kan berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah, yang nampung kaum Ansar. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, meskipun kalian bisa mengatakan seperti itu, maka saya akan menjelaskan sekarang mengapa saya kasih harta kepada orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, sedangkan kalian tidak. Kata Rasulullah SAW, ala tardhaun an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir
wa tadhhabuna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum? Apakah kalian tidak rela orang-orang biarkan dia pergi membawa kambing, membawa onta, sedangkan kalian pergi membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke kota Madinah kalian? Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena hijrah, maka niscaya aku adalah seorang dari kaum Ansar. Artinya, aku lebih memilih kaum Ansar dibandingkan menjadi penduduk kota Mekah. Walau salakan nasu wadiyan wa sya'aban la salaktu wadiyal ansar wa sya'abiha. Kalau orang-orang berjalan di lembah-lembah, di perkampungan-perkampungan, maka aku akan berjalan di lembah-lembah dan perkampungan-perkampungan kaum Ansar. Al-ansaru syi'ar wan nasu dithar. Kaum Ansar adalah syiar, yaitu yang meliputiku, dan manusia adalah hanya sebatas selimut-selimut biasa saja. Perkataan ini maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata para ulama, al-ansar syiar. Syiar al-thawb alladhi yali al-jild min al-jasad. Kaum Ansar adalah pakaianku. Sedangkan dithar yaitu isti'aratun latifah li farati qurbihim minhum. Sedangkan dithar dia adalah selimut yang menutupiku. Lebih dekat mana? Pakaian dengan selimut, tentunya lebih dekat pakaian. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ingin menggambarkan bahwa kaum Ansar lebih dekat di hati beliau dibandingkan orang-orang lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, innakum satalqawna ba'di atharah fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Yang artinya, sesungguhnya kalian wahai kaum Ansar akan mendapati sepeninggalku atharah. Atharah artinya adalah pemimpin-pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan rakyat banyak. Fasbiru, bersabarlah kalian. Ini solusi mendapatkan pemimpin yang zalim. Bersabarlah sampai kalian mendapatiku di telaga. Jadi janji kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah telaga. Dan itulah puncak kenikmatan, salah satu puncak kenikmatan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zada fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'il ansar. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id ada tambahan riwayat. Setelah itu Nabi berdoa, ya Allah rahmatilah kaum Ansar, keturunan kaum Ansar, cucu cicit kaum Ansar. Fabakal qaum hatta akhlasu lihahum. Maka kaum Ansar pun menangis sampai jenggot mereka basah dengan air mata yang keluar dari mata mereka. Lalu kaum Ansar mengatakan, radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasaman wa hadza. Maka kami rela dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik beliau ketika membagikan ataupun ketika menawarkan. Maka ini kisah yang ke-6. Bagaimana kaum Ansar lebih rela dengan keberadaan Rasulullah SAW dibandingkan harta. Lalu penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, walamma syaraha lahum sallallahu alaihi wasallam ma khafiya alaihi minal hikmah fima sana'a raja'u mudha'inin. Ketika Rasulullah SAW menerangkan hikmah yang tersembunyi, mengapa mereka tidak diberikan harta, sedangkan orang-orang yang mu'allaf ini diberikan harta, setelah mereka paham,
mereka baru pulang dalam keadaan sangat malu. Ya. Wa ra'au anna al-ghanimata al-'uzma ma hasala lahum min 'audi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila biladihim. Dan mereka akhirnya paham bahwa harta rampasan perang yang paling besar adalah apa yang mereka dapatkan, yaitu pulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama mereka ke negeri mereka. Fasallu anis syati wal ba'ir was sabaya min al-untha was saghir bima hazuhu minal fawzil azim. Maka mereka meninggalkan kambing, onta, tawanan-tawanan perang, ya, budak-budak perempuan, anak-anak kecil yang dijadikan budak. Dan mereka tidak bisa hal itu semua diganti dengan kemenangan yang besar. Wa mujawaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayitan, yaitu bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun saat beliau meninggal. Yaitu Nabi Muhammad SAW diwafatkan di kota Madinah. Nah, ini contoh bagaimana kecintaan yang hakiki, cinta sejati dimiliki oleh kaum Ansar yang sedih ketika tidak bisa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang ketujuh, Raghbatul Faruq radhiyallahu anhu fi an yudfana bi jiwarihi sallallahu alaihi wasallam. Keinginan Al-Faruq, kita punya Masjid Al-Faruq. Keinginan Al-Faruq adalah gelar dari seorang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keinginan Umar bin Khattab yang ingin dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan cinta sejati dari seorang Umar, sebagaimana beliau membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam saat masih hidup di dunia, maka beliau ingin juga jasadnya membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nara muhibban sadiqan akhar, dan kita akan melihat bagaimana sang pecinta sejati yang lain, wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab seorang sahabat Rasul. Kemudian kedudukan beliau sebagaimana kedudukan beliau di dalam kekhalifahan di tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau seorang yang mulham, diberikan petunjuk oleh Allah sehingga petunjuk-petunjuknya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hijab para wanita. Kemudian di antaranya tidak mengambil upeti dari para tawanan, di antaranya menjadikan di belakang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu semua adalah saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa yartahilu min daril fana ila daril baqa. Dan dalam keadaan beliau berpindah dari dunia yang akan hancur kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Wa ahammu ma ladaihi an yudfana bi jiwaril habibil karimil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang paling beliau inginkan adalah dikuburkan di samping manusia yang paling beliau cintai, yang mulia, yang terpilih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhaddithuna al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Amr bin Maimun anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Maimun dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Ya Abdullah ibn Umar, intaliq ila Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha faqul yaqra'u alayki Umaru as-salama wa la taqul amiral mu'minin. Wahai Abdullah bin Umar, ini Umar memerintahkan anaknya. Wahai Abdullah, pergi engkau kepada Aisyah, Ummul Mukminin. Lihat beliau memakai gelar. Padahal Aisyah lebih rendah derajatnya dan juga umurnya dibandingkan Umar bin Khattab. Tapi beliau mengatakan, wahai Abdullah, anakku, pergi engkau kepada Aisyah, Ummul Mukminin, istrinya Nabi, ibundanya orang beriman, radhiyallahu anha, dan sampaikan kepada beliau,
Umar mengucapkan salam kepada engkau wahai Aisyah. Dan jangan katakan Amirul Mukminin. Karena gelar Umar adalah Amirul Mukminin. Beliau amir pertama dalam Islam. Jadi Abu Bakar itu gelarnya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar gelarnya Amirul Mukminin. Kemudian raja-raja setelahnya, khalifah-khalifah setelahnya Amirul Mukminin. Ya. Maka jangan engkau katakan Amirul Mukminin menyampaikan salam kepada engkau, tapi katakan Umar menyampaikan salam kepada engkau wahai Aisyah radhiyallahu anha. Fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amiran. Karena sekarang ini aku bukan sebagai pemimpin orang-orang beriman. Itu beliau sudah mau meninggal. Wa qul yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an yudfana ma'a sahibai. Dan ucapkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Umar bin Khattab meminta izin agar dikuburkan bersama kedua sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang tiga serangkai ini senantiasa bersama-sama. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jalastu ana Abu Bakar wa Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar bersama-sama. Maka wajar beliau meminta agar juga dikuburkan bersama dua sahabatnya. Ada cerita para ikhwah yang menarik dari cerita Umar bin Khattab, bagaimana mereka bertiga ini sangat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya ketika perang Badar, kaum muslimin menang. Kemudian banyak tawanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW akan membebaskan apabila dapat tebusan dari tawanan tersebut. Padahal menurut Umar bin Khattab tidak perlu untuk mengambil tebusan. Maka turunlah ayat membenarkan perkataan Umar bin Khattab. Ini sebagaimana saya katakan tadi, kedudukan Umar bin Khattab luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka turun ayat yang memperingatkan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Ma kana lin nabi wal ladzina amanu, ma kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ma kana lin nabi sallallahu an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh. Tidak pantas, saya bacakan ayatnya. Takut salah. Ya. Ayat surat Al-Anfal ayat 68. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra. Tidak pantas seorang nabi memiliki tawanan hatta yudkhina fil ard, sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi ini. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan harta benda dunia sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat bagi kalian. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW menangis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Karena diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah Umar bin Khattab. Melihat kedua temannya menangis, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ma abkaituma?" Apa yang menyebabkan kalian berdua menangis? In wajadtu bukaan bakaitu. Jika aku ikut sedih, aku akan menangis bersama kalian. Wa illam ajid tabakaitu bibukaikuma. Kalau seandainya aku tidak merasa sedih, maka aku akan berusaha untuk menyedihkan diri bersama kalian. Menangis bersama kalian. Ini teman sejati. Ini teman sejati. Sedih bersama, senang bersama. Ya. Ini namanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, jadi wajar beliau ingin dikumpulkan kuburannya bersama dua sahabatnya. Faqalat, Aisyah mengomentari, kuntu uriduhu li nafsi.
sebenarnya aku menginginkan untuk diriku dikubur di samping suami beliau dan bapak beliau radhiyallahu anha. Wala uthirannahu bihil yawma ala nafsi, dan sungguh setelah permintaan ini aku akan kalahkan diriku dengan permintaan ini. Artinya aku kalahkan diriku dan aku dahulukan permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falamma aqbala qila hadza Abdullah bin Umar qad jaa. Ketika datang Abdullah bin Umar dan memberitahukan, qala irfa'uni. Kan beliau sakit nih. Karena kan ditusuk, ditombak. Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, angkat aku. Diangkat. Fa asnadahu rajulun ilaih faqala ma ladaik? Alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin udhinta. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, bagaimana? Apa kabar yang engkau bawa? Maka anaknya menjawab, yang engkau sukai wahai amiral mu'minin, sungguh engkau telah diberikan izin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, alhamdulillah, ma kana min syai'in ahamma ilayya min dzalik. Subhanallah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih penting bagiku dibandingkan itu. Fa idza ana qadaitu fahmiluni thumma sallim. Faqul yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab. Fa idza adzinat li fa adkhiluni wa in raddatni rudduni ila maqabiril muslimin. Yang artinya tadi Aisyah radhiyallahu anha tidak menjawab bahwasanya beliau benar-benar mengizinkan. Beliau hanya mengatakan apa? Aku sebenarnya ingin itu untuk diriku. Dikubur di samping Rasulullah suami beliau dan Abu Bakar As-Siddiq bapak beliau. Wala uthiranna bihil yauma ala nafsi. Dan hari ini aku akan dahulukan permintaan tersebut dibandingkan diriku sendiri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu belum tahu pasti apakah Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan. Akan tetapi beliau melihat sebuah kebaikan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, segala puji bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang aku pikirkan paling penting bagiku dibandingkan itu. Dikubur di samping kedua sahabatnya. Kalau aku sudah meninggal, maka bawa aku. Kemudian ucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian ucapkan bahwa Umar bin Khattab minta izin agar dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Jika Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan, maka masukkan aku ke dalamnya. Jika tidak, maka kembalikan aku ke dalam kuburan kaum muslimin. Lihat, subhanallah. Ini menunjukkan pada ikhwan bagaimana cinta sejati dari seorang pecinta sejati kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat masih hidup ingin bersama, melihat terus, dan juga saat meninggal meskipun mungkin tidak bersama karena setiap orang nanti di akhirat, di kuburan, di dalam alam barzah akan ditanyai masing-masing. Itu cerita yang ke-7. Cerita yang ke-8 yaitu Buka'us Siddiq radhiyallahu anhu inda idrakihi tirabi mau'idi firaqihi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menangis ketika beliau mengetahui dekatnya masa berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keilmuannya beliau faham apa makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajal beliau mau datang. Wa najidu anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-muhibb as-sadiq lil habibil karim. Ini subhanallah ya. Saya ingin cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Enggak ada di dunia ini manusia yang mengalahkan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq untuk Islam.
setelah Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Jadi tercelaklah orang-orang yang membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, kan diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sebarkanlah. Peringatkanlah manusia. Mulai saat itu beliau berdakwah. Dan hari pertama beliau mendapatkan itu, yang beliau dakwahi siapa? Orang-orang terdekat beliau. Ada 4. Yang pertama istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua teman dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Yang keempat anak pamannya yang waktu itu berumur 10 tahun, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadilah Khadijah wanita pertama masuk dalam agama Islam. Jadilah Abu Bakar As-Siddiq lelaki dewasa pertama masuk dalam agama Islam. Jadilah Zaid bin Harithah budak pertama masuk dalam agama Islam. Jadilah Ali bin Abi Thalib anak kecil pertama masuk dalam agama Islam. Ini menunjukkan seakan-akan ada risalah besar bahwa Islam itu tidak memandang strata sosial. Islam itu untuk semua golongan. Laki-laki, perempuan, budak, orang dewasa, orang merdeka, orang dewasa, anak kecil, seluruhnya bisa menerima Islam dan bisa merasakan indahnya Islam. Nah, yang menarik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah didakwahi, besoknya beliau berdakwah. Beliau berdakwah. Dakwah beliau yang pertama, dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang pertama, Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Dermawan yang mendermakan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Siapa yang pertama kali mendakwahi? Makanya para ulama mengatakan, Inna Utsman ibn Affan hasanah min hasanati Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah kebaikan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang membiayai peperangan, yang membeli sumur, yang sangat ahli ibadah, ahli baca Quran, bahkan meninggal saat membaca Al-Quran, jihad, dan seterusnya. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Yang ketiga adalah Talha. Yang keempat adalah Zubair bin Al-Awwam. 4 atau 5 orang yang didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, seluruhnya adalah yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak besar pahalanya? Ini orang cerdas nih baru nih. Ya, ini orang cerdas baru. Makanya tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dari manusia setelah para rasul, para nabi, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh sahabat Rasulullah SAW, salah satunya adalah kebaikan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu hari pertama beliau mendakwahi 5 orang yang sangat luar biasa. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah. Maka saya nasihatkan kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya, orang-orang yang berilmu, ya, agar cerdas. Karena kita ini lomba-lomba dalam pahala. Mungkin ada sebagian ustadz yang banyak bukunya, oke. Sebagian ada yang punya santrinya,
Siapa tahu santri ini nantinya yang akan juga banyak bukunya. Kita tidak tahu mana yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu cerita yang ke-8, saya bacakan ceritanya. Wa najidu anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-muhibb as-sadiq lil habibil karim istanbata min kalami sallallahu alaihi wasallam anna ajalahu qad iqtarab falam yatamalak nafsahu fabada'a yabki. Kita dapati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang pecinta yang sejati kepada manusia yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil intisari dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ajal beliau sudah mendekat, maka beliau tidak sanggup untuk menahan dirinya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menangis. Yarwi lana al-Imam al-Bukhari rahimahullah qissatahu ala lisan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu haitsu qala. Al-Imam al-Bukhari, sebelum saya lanjutkan kisahnya, ada lagi cerita menarik subhanallah. Dan ini termasuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minimal Pak, kalau seandainya kita tidak bisa seperti Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya, atau seperti Umar bin Khattab, atau seperti Utsman bin Affan yang ahli sedekah semuanya, minimal kita berniat ingin bersedekah. Saya itu punya proyek di pesantren, asrama permanen santri putra, 30M. Saya berniat, ya Allah, kalau saya kaya nih, gak usah saya ngemis-ngemis nyari donasi. Duit saya aja pakai. Ketika kita berniat itu, selama itu kita akan dapatkan pahalanya. Sampai gedungnya jadi. Sama sekarang kita mendaftar haji. Kalau saya sekarang daftar haji, dapat antrian haji setelah 70 tahun. Hah? Kan begitu di Banjar. Setelah 70 tahun, haji reguler. Selama belum bisa haji, maka selama itu kita akan diberikan pahala oleh Allah haji yang sempurna. Maka yang belum daftar, daftarkan haji. Selama itu kita akan dituliskan pahala sempurna. Begitulah sistem pencatatan amal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna Allah katabal hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik. Allah menuliskan tata cara penulisan pahala dan tata cara penulisan dosa. Kemudian Allah jelaskan. Penjelasannya bagaimana? Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Yang bertekad untuk berbuat amal saleh, lalu dia belum bisa mengerjakannya, Allah tuliskan pahalanya secara sempurna. Yang bertekad untuk naik haji, belum sempat dia naik haji, terus setiap tahunnya dituliskan dia berhaji sempurna, berhaji sempurna, berhaji sempurna. Fa in amilaha katabaha Allah indahu 10 hasanat ila 700 dha'f ila adha'afin katsirah. Kalau dia lakukan amal saleh tadi, yang sudah dia niatkan tadi, dia lakukan, Allah akan tuliskan pahalanya 10 kali lipat dari amalannya. Dilipatkan lagi menjadi 700. Dilipatkan lagi berlipat-lipat tanpa batas. Itu tata cara penulisan pahala. Lihat luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau keburukan bagaimana? Dosa maksiat. Faman hamma biha sayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Siapa yang bertekad untuk melakukan dosa, lalu dia tidak jadi melakukannya, maka dituliskan di sisi Allah 1 pahala sempurna. Lihat subhanallah. Hendak berdosa terjadi. Dituliskan oleh Allah 1 pahala sempurna. Fa in 'amilaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Kalau seandainya Allah menulis, kalau seandainya hamba tersebut melakukan dosa itu juga yang sudah dia niatkan,
maka ditulis hanya satu dosa. Yang menarik di sini adalah aneh bin nyata, aneh bin ajaib, tapi nyata jadinya ada orang-orang dengan sistem pencatatan seperti itu, pahala dilipatkan berlipat-lipat, dosa dikurangi berkurang-kurang, tapi di akhirat saat berhadapan dengan Allah, dosanya tetap lebih banyak dibandingkan pahalanya. Aneh bin ajaib, tapi nyata dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya. Apa sebabnya? Berarti ada sesuatu yang menghapuskan pahalanya. Tata cara penulisan pahala dilipatkan selipat-lipatnya, luar biasa. Sedangkan penulisan dosa cuma satu kali dosa satu. Tapi ketika di hadapan Allah saat hisab, saat ditimbang pahalanya, lebih besar dosanya dibandingkan dibandingkan pahalanya. Apa penyebabnya? Berarti ada yang menghapuskan pahala dari amalan orang tersebut. Dan itu sangat banyak. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Itulah indahnya tadi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan cerita penulisan pahala. Kemudian khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas wa qala inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indah fakhtara dzalika al-'abd ma 'inda Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di hadapan manusia, sesungguhnya Allah memilihkan untuk seorang hamba antara dunia dan akhirat yang ada di sisi Allah. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah di akhirat. Fabaka Abu Bakar. Lihat bagaimana pemahaman yang dalam dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Karena kita berusaha memahami agama ini dengan pemahaman salafus saleh. Kenapa? Karena mereka lebih dalam ilmunya. Fa'ajibna libukai. Maka Abu Bakar ketika menangis, para sahabat heran. Mengapa menangis? Rasulullah SAW memberitahukan tentang seorang hamba. Ternyata hamba yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu a'lamana. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang paling berilmu dibandingkan kami. Dalam riwayat yang lain, nafdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami sebagai tebusannya untuk engkau, wahai Rasulullah. Janganlah engkau meninggal secepat ini. Ini menunjukkan bagaimana cintanya seorang pecinta sejati, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut nanti, masih ada 2 cerita lagi. Cerita yang ke-9 dan cerita yang ke-10, dan ini dua-duanya cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bisa dia benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bertanya. Kenapa pengumpulan Al-Quran atau dijadikan satu mushaf tidak disebut bid'ah? Padahal pada waktu itu tidak diperintahkan oleh beliau. Jawabannya adalah karena ijma' para sahabat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, itu ijma'nya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apakah seorang yang menisbatkan kepada manhaj salaf juga harus menghormati ahli bait Nabi Muhammad SAW sebagaimana menghormati para sahabat? Menghormati ahlul bait lebih dahulu dibandingkan menghormati para sahabat. Kok bisa sebagaimana menghormati para sahabat? Ahlul bait dulu dibandingkan para sahabat.
Ahlul Bait kalau seandainya dia adalah sahabat Rasulullah, maka Ahlul Bait lebih didahulukan dibandingkan para sahabat yang bukan Ahlul Bait. Paham gak maksud saya? Ahlul Bait yang merupakan kalau mereka adalah sahabat Rasulullah, maka lebih didahulukan yang Ahlul Bait dibandingkan para sahabat Nabi yang bukan Ahlul Bait. Ada buku yang berjudul Wasayan Nabi SAW fil mi'ah al-akhirah min hayatih. Wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW di 100 hari sebelum beliau wafat. Salah satu wasiatnya adalah beliau mengatakan udzakirukum fi ahli baiti. Ini beliau katakan ketika Haji Wada. Dan Haji Wada 100 hari sebelum beliau wafat. Aku ingatkan kalian agar berbuat baik kepada ahlu baitku. Ya, ahlul bait Rasulullah SAW kita wajib untuk hormati. Wajib. Kenapa? Karena dalam diri, misalkan nih kita sekarang berhadapan dengan ada orang yang mengaku sebagai ahlul bait. Maka di dalam diri orang tersebut ada hak yang wajib kita tunaikan. Yang pertama dia ahlul bait, yang kedua dia muslim. Kalau seandainya dia sahabat, berarti 3 hak dia. Yang pertama dia ahlul bait, yang kedua dia adalah sahabat Nabi, yang ketiga adalah muslim. Nah ini. Lalu apakah para habaib yang sekarang dianggap sebagai ahlul bait itu adalah benar-benar ahlul bait? Maka siapa yang mengaku dia sebagai ahlul bait, maka kita hormati. Para habaib, para syurafa yang mengaku sebagai ahlul bait kita hormati. Adapun pengakuannya dusta itu urusan mereka. Kewajiban kita menghormati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bolehkah menjadi imam sholat 5 waktu di langgar atau musalla yang terdapat amaliyah berzikir dan berdoa berjamaah bersama-sama setelah selesai sholat? Maka jawabannya boleh saja. Tetapi sholat di masjid yang tidak melakukan perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW lebih utama. Sedangkan jika saya tidak menjadi imam sholat di tempat tersebut, maka tidak ada imamnya, jamaahnya orang-orang yang sudah tua renta. Jadi imam tetapi tidak melakukan zikir berjamaah, tidak melakukan doa dipimpin oleh imam. Karena Rasulullah SAW sholat 12 tahun, mengimami kaum muslimin sekitar 10 tahun di kota Madinah. Belum ada riwayatnya Nabi Muhammad SAW berzikir dan berdoa berjamaah bersama kaum muslimin. Yang ada adalah mengangkat suara dan tidak melakukan satu komando. Wallahu a'lam. Betulkah Ustaz memperbanyak salawat sunnah dapat membentengi diri dari gangguan syaitan? Maka jawabannya setiap amal saleh itu menjauhkan seseorang dari syaitan. Setiap amal saleh. Karena amal saleh adalah benteng dalam diri seorang muslim, terutama sholat. Akan tetapi apakah memperbanyak amal sholat sunnah secara rinci ada hadis yang bisa mengganggu, membentengi diri seorang dari syaitan? Saya tidak tahu. Orang yang meninggal dunia dan masih punya hutang, ruhnya tidak tenang. Jadi apa yang dimaksud dengan ruhnya tidak tenang? Apakah ruhnya tergantung di langit? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Aina fulan? Aina bani fulan? Mana keluarga si fulan yang baru meninggal? Mana keluarga si fulan?" Ketika kali ketiga ada orang mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kenapa ketika saya tanya pertama dan kedua engkau tidak mengangkat? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhaka mahbusun bidaini." Aku ingin memberitahukan bahwa saudaramu yang meninggal kemarin itu tertahan dengan hutangnya. Nah, kata-kata tertahan di sini ada khilaf di antara para ulama. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa mahbus tertahan
artinya adalah mahbusun an maqamihal karim. Dia tertahan mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Yang kedua, mahbusun bainal jannati wan nar. La masiralah. Dia tertahan antara surga dan neraka, tidak ada tempat yang pasti untuknya sampai diselesaikan urusan hutangnya. Nah itu, wallahu a'lam. Bagaimana cara agar harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah digunakan untuk kebaikan. Harta yang diberkahi oleh Allah digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, harta tersebut dicari dengan cara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Bolehkah berdiskusi atau berdebat seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, hafizahullah? Maka jawabannya, berdiskusi di dalam Al-Quran ada wajadilhum billati ahsan, dan debatlah dengan yang lebih baik. Akan tetapi dilihat maslahat dan mafsadatnya, dilihat kebaikan dan keburukannya, karena tidak semua bisa didiskusikan dan tidak semua bisa berdiskusi dan berdebat. Ya, kadang-kadang ada yang malah dengan diskusi tersebut malah memberikan kesempatan untuk orang-orang yang menyimpang mengenalkan penyimpangannya di tengah orang banyak. Jadi dilihat maslahat dan mafsadatnya, wallahu alam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Syekh Zakir Naik hafizahullah taala adalah sesuatu yang dakwah dan diberkahi dakwahnya. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.